Shalom. Semangat sekali lagi. Shalom. Haleluya. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Ya. Puji Tuhan, kita bersyukur kepadanya. Karena kesetiaannya kita bisa ada sampai saat ini. Itu semua karena kebaikannya. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau katakan slogan kita. GKS glory to glorious. Tuhan Yesus memang sungguh luar biasa, men. Ya, sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan Yesus, kita dulu berikan serangan manis kepada Allah. Ya, langsung saja kita memuji Tuhan. Katakan kaulah satu-satunya. Kaulah satu-satunya. Sumber dari segalanya. Sumber dari segalanya. Engkau kebenaran. Kau kebenaran yang selalu kupegang. Kau keyakinan bersinar terang. Yesus Tuhanku. Berkuasa atasku, hidupku takkan sampai. Ku tahu sungguh anugerahmu bagiku, hidupku takkan sampai. Dan kita tidak kalah, kaulah satu-satunya. Kaulah satu-satunya. Sumber dari segalanya. Sumber dari segalanya. Kebenarannya selalu kupegang. Engkau keyakinan bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerahmu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerahmu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerahmu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerahmu bagiku, hidupku takkan sama. Tuhan Yesus, kita awal kita bahagia selamanya. Amin. Nah, saat ini kita akan masuk pada hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita
kita, pikiran kita. Sebelum kita menyembah Tuhan, mari kita angkat satu lagu pujian kita. Kaulah Yesus, Engkau berkenan kepadamu. Mari semua katakan, Tuhan, ku datang padamu. Ku datang padamu. Inilah hidupku, kiranya berkenan, yang ku persembahkan. Ini hidupku, ini hatiku, ya Tuhan, padamu Tuhan, maka hidupku, harapanku, lama hidupku, selalu berkenan kepadamu. Mari katakan waktu berawal, Tuhan, ku datang kepadamu. Tuhan, ku datang padamu dengan senang hati, sujud menyembahmu Bapa. Bapa, inilah hidupku, hanya berkenan, yang ku persembahkan. Ini hidupku, ini hatiku, ya Tuhan, padamu Tuhan, maka hidupku, harapanku, ya hidupku, selalu berkenan kepadamu. Ini hidupku, ini hatiku, ya Tuhan, padamu Tuhan, maka hidupku, harapanku, selalu berkenan kepadamu. Sekali katakan lagu dari awal, Tuhan, kami datang kepadamu. Tuhan, ku datang padamu dengan senang hati, sujud menyembahmu Bapa. Bapa, inilah hidupku, kiranya berkenan, yang ku persembahkan. Ini hidupku, ini hatiku, ya Tuhan, kepadamu Tuhan, maka hidupku, harapanku, ya hidupku, selalu berkenan kepadamu. Ini hidupku, ini hatiku, ya Tuhan, kepadamu Tuhan, maka hidupku, harapanku,
Karena hidup selalu berkenan kepadamu. Ini hidupku, ini hatiku, karena kepadaku Tuhan, maka hidupku adalah hatiku, tiada hidupku selalu berkenan kepadamu. Tiada hidupku selalu berkenan kepadamu. Tiada hidupku selalu berkenan kepadamu. Engkau Tuhan tidak, aku
bersuka. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih kepada kami. Kami datang Tuhan untuk sujud menyembah-Mu Tuhan Yesus. Inilah hidup kami, inilah hati kami. Pakailah kami Tuhan untuk menyenangkan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami mau lebih lagi memuji Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan. Haleluya, shalom. Haleluya, shalom. Haleluya, Tuhan luar biasa. Masih ada cita-cita, amin. Haleluya. Lebih lagi kita memuji Tuhan. Mari kita katakan, datanglah kebaiknya. Kebaiknya dengan hati bersuka, dengan pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan baginya, berikut padanya sebenarnya akan bersorak-sorak. Bahwasanya ku selamanya kasih setianya bersyukurlah kepada Tuhan. Bahwasanya ku selamanya kasih setianya. Amin. Saya akan lalu berkawan. Datanglah kebaiknya. Kebaiknya dengan hati bersyukur, dengan pelatarannya hati bersuka, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan baginya, berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan. Selamanya kasih setianya, bersyukurlah kepada
kasih setianya. Selamat lagi ya. Katakan kebaikan dengan hati bersungguh. Katakan pelatarannya dengan hati bersungguh. Kita dihadap betapa baiknya Tuhan, hadirinnya berikan padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, awasannya selamanya, kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, awasannya selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, awasannya selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, awasannya selamanya, kasih setianya. Saya puji Tuhan. Bapak-bapak, mari saya. Tuhan selalu manis, hatiku selalu manis. Tuhan selalu manis, serta Tuhan selalu manis. Tuhan selalu manis, hatiku selalu manis. Ayo kita buat Tuhan sungguh senang-senang, dipakai Tuhan selalu manis. Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Senang-senang, dipakai Tuhan selalu manis. Serta Tuhan selalu manis. Saya katakan, bersama Tuhan. Tuhan selalu manis. Hatiku selalu manis. Bersama Tuhan. Senang-senang, dipakai Tuhan selalu manis. Tuhan selalu manis.
Tuhan selalu manis, serta Tuhan selalu manis, serta Tuhan selalu manis. Serta Tuhan selalu manis. Tuhan Yesus memang luar biasa. Kita bersyukur padanya. Siapa namanya? Yesus lagi. Namanya Yesus. Nah, saat ini kita akan menerima perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita. Sebelum daripada itu, mari kita angkat satu lagu pujian. Telah Tuhan, bukti kasih. Aku lihat kasih-Mu, Kau menderita dengan daya-Mu, Kau selamatkanku, kini ku hidup mengenal-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Aku lihat bukti kasih-Mu, Kau menderita dengan daya-Mu, Kau selamatkanku, kini ku hidup mengenal-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Hari ini Tuhan Yesus tidak melihat apa dosamu. Jika Kau mau, maka Yesus akan mengubah kau. Ketika Yesus Kau mau, Yesus akan memulihkan kau. Menebus hidupku. Mari bersama kita katakan. Terlalu besar kasih
kasih-Mu lapangkan pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Yesus, terima kasih. Lalu darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya, Tuhan Yesus, berikan sorak-sorai Tuhan. Haleluya, Bapa. Haleluya, Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara hari ini, Tuhan tidak melihat engkau dari latar belakang. Tuhan tidak melihat dosa. Hari ini jangan berdiam. Jangan lihat kiri kananmu. Sekarang berdoalah. Sekarang berdoa pada Tuhan. Hari ini, ketika kau menerima tubuh dan darah Kristus, karena ajaib terjadi dalam kehidupan. Hari ini kalau kau mau Tuhan Yesus mampu pulihkan kau, saudara. Mari punya iman hari ini. Masih ada mujizat Tuhan. Masih ada pertobatan. Hari ini masih ada belas kasihan Tuhan. Hari ini masih ada pertolongan Tuhan. Hari ini masih ada kesembuhan. Hari ini berani berseru di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Hari ini Kau melihat setiap kami. Rindu akan lawatan-Mu Tuhan. Hari ini Kau melihat setiap kami. Rindu akan pemulihan. Saudara kasih, Kau yang muda-mudi Kau punya hari depan yang penuh pengharapan. Hari ini kalau Kau mau, Yesus sudah menyiapkan hari depan yang penuh pengharapan. Bagi Kau yang sudah berumah tangga, hari ini percaya, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau Kau mau rumah tanggamu bisa baik-baik saja. Hari ini lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Lihat bersama Yesus. Ada masa depan yang penuh pengharapan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Haleluya Tuhan Yesus. Mari kita arahkan tangan kita. Roti dan anggur ini berdoa dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Sucikan kuduskan roti dan anggur ini Tuhan. Ketika kami menerima, ada belas kasih, ada pemulihan, ada mujizat, ada terobosan, ada pengalaman yang baru, ada iman yang baru, ada dorongan kuasa kudus untuk kami hidup tanpa Tuhan. Sucikan Tuhan dengan darah. Sucikan Tuhan. Kami menerima tubuh dan darah. Sucikan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian ini lagi bersama-sama. Tetap fokus. Jangan lihat kiri kanan. Tuhan, terima kasih. Aku lihat bukti kasih-Mu, Yesus membuktikan kasih-Nya dalam hidup buktikanku dengan darah-Mu, Yesus bersama dengan darah-Mu yang selamatkanku. Hidup menyenangkan-Mu bersama terlalu besar. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanannya Kau berikan bagiku. Terlalu darah-Mu Yesus bercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar Tuhan
Mari kita mengangkat roti di hadapan Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, adalah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara, hari ini tubuh Kristus terpecah untuk membebaskan. Hari ini apapun pergumulanmu, apapun masalahmu, dosa, asal kau mau, Yesus mampu membalik hidup. Makanlah, terimalah dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita mengangkat anggur di hadapan Tuhan. Seperti firman-Nya berkata demikianlah juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. 1 Korintus 11:25. Darah Yesus darah perjanjian. Darah Yesus mampu menyucikan dan menguduskan saya dan saudara. Hari ini tidak peduli apapun itu dosa, ada darah Yesus yang menyucikan kamu. Terima pemulihan, mujizat dan terobosan dari Tuhan. Minumlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Bapa. Mari kita bersyukur di hadapan Tuhan. Mari kita mengangkat tangan kita. Katakan sudah saya Tuhan Yesus, saya bersyukur. Terima kasih Tuhan. Hari ini apapun dosa, pelanggaran, masa lalu, baik yang datang dari adat syarat, tradisi, dan kebudayaan, bahkan Tuhan, dosa yang telah aku lakukan saat ini, aku sudah bebas oleh darah-Mu, oleh bilur-Mu. Aku sudah bebas, aku sudah sembuh, aku sudah dipulihkan. Kemenangan Yesus sudah berikan dalam hidupku. Haleluya. Berikan tepuk tangan. Saat ini kita akan mendengarkan firman dan kebenarannya. Namun sebelum daripada itu, mari kita angkat satu lagu pujian kita yang bagi
Itu kan mungkin.
sungguh dahsyat dalam hidup kami. Engkau yang menuntun kami Tuhan. Kami percaya Engkau mampu berkati semua musim hidup kami. Apapun yang terjadi dalam pergumulan hidup kami percaya Yesus. Amin. Karena Engkau Allah yang ajaib. Karena Engkau Allah yang dahsyat. Amin. Amin Tuhan. Kami hadir di tengah-tengah ibadah-Nya. Pengurapan terjadi, perawatan terjadi, kesembuhan terjadi. Berkat Tuhan dicurahkan bagi setiap kami yang hidup menanti-nantikan berkat. Terima kasih Tuhan. Engkau melihat setiap kami. Engkau melihat setiap jemaat yang siap untuk ditaburkan firman Tuhan. Tanamkan benih-benih yang baik dari surga untuk kemuliaan terlebih hamba-Mu Tuhan. Engkau petahkan mulut bibir hamba-Mu ketika menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah urapan Roh Kudus memenuhi hidup hamba, memenuhi pikiran hamba. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh menyampaikan firman di dalam nama Tuhan Yesus yang paling katakan. Amin. Salut. Saudara duduk saudara melihat Tuhan. Ya pelan-pelan Tuhan yang luar biasa. Silakan kita mau belajar satu kebenaran firman-Nya yang luar biasa. Kita semua kita buka firman Tuhan dari Kejadian 8 ayat 22. Boleh tampilkan. Yesus mampu berkati semua musim hidupmu. Yesus kita yang ajaib, Yesus kita yang dahsyat, yang pasti mampu, yang pasti bisa. Baik, kita akan baca bersama-sama. Firman Tuhan ini, siap ya? 3, 2, 1. Selama bumi masih ada, akan berhenti musim kemarau dan panas. Ini tidak panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Amin. Saudara, ini kita bicara tentang musim, cuaca, keadaan hidup kita. Firman Tuhan ini menjelaskan tentang selama bumi masih ada. Artinya selama kita masih ada di dunia ini, kita tidak akan pernah berhenti untuk bekerja, menabur, dan kita akan menghasilkan apa yang kita tabur. Kita akan menuai dengan suasana atau keadaan cuaca yang dingin atau panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Inilah kehidupan kita, saudara. Kehidupan di dunia ini sudah teratur. Nah, dengan tema ini, Yesus mampu memberkati semua musim hidup kita. Walaupun keadaanmu sekarang, ya, orang bilang masa resesi, apapun yang dikerjakan sulit. Tetapi Yesus mampu. Yesus masih pelihara kita. Amin. Ingin mengajak kita membuka satu firman Tuhan yang Tuhan tadi katakan ke saya dari Khotbah 3. Khotbah 3 katakan ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Jadi ada masa, ada waktu untuk kita. Mungkin kita ada waktu untuk menangis.
Kalau di ayat 2 dikatakan ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Maka berkat Tuhan itu terus kontinu. Haleluya. Amin. Haleluya. Terus menerus. Dan tidak pernah habis-habisnya. Nanti kita akan belajar kepada Nuh. Apa yang Nuh ini lakukan. Bagaimana ketaatan Nuh dan iman Nuh. Dan selanjutnya kalau kita teruskan pada ayat yang 11, pada Khotbah 3 dikatakan bahwa Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekalahan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Maka, saudara, Tuhan itu menyediakan waktu yang indah. Katakan, Tuhan berikan waktu yang indah. Tuhan berikan waktu yang indah. Amin. Tuhan sudah menyediakan waktu yang indah buat kita semua. Jadi ada orang yang katakan, saya ini selalu hidupnya merana, hidupnya tidak indah, tidak tidak mengalami berkat Tuhan. Tapi Tuhan janjikan bahwa Tuhan katakan selalu indah dalam hidup kita. Berbunga-bunga. Bukan hanya orang yang jatuh cinta yang berbunga-bunga. Tapi Tuhan juga menjamin kita semua hidup kita indah. Ada amin? Amin. Nanti kita mau belajar bagaimana hidup indah yang Tuhan janjikan bagi kita. Kalau kita meneruskan firman Tuhan ini dalam Kejadian 22, apa yang Nuh katakan, apa yang Tuhan katakan kepada Nuh, mari kita melihat ayat 18, ayat 8 dari pasal 8 ayat 1, katakan maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia di dalam peternak itu. Dan Allah membuat angin menembus melalui bumi hingga air itu turun. Saudara, ketika Tuhan memberkati Nuh, Dia akan memberikan segala sesuatu yang terbaik. Walaupun Nuh ada di dalam bahtera itu, Tuhan bekerja. Jadi masalahnya apa, saudara? Bagaimana kita melihat Nuh ini, cara hidup Nuh ini? Kita harus belajar dari firman Tuhan ini sendiri yang menuntun kita. Dikatakan di dalam ayatnya yang pasal 6 ayat 9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak tercela di antara orang-orang sejamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Inilah kunci suksesnya Nuh. Dia adalah orang yang benar. Dia bergaul dengan Allah. Amin. Nah, sekarang pertanyaannya bagi kita, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah bergaul dengan Allah? Amin. Apakah kita sudah sungguh-sungguh saya harap kita boleh sungguh-sungguh ya akan kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa saudara pasti sungguh-sungguh. Amin. Haleluya. Cuma masalahnya kita sendiri. Masalah kita tidak bisa. Bagaimana kita harus menyelesaikan masalah kita dengan Tuhan, masalah kita dengan diri kita sendiri. Kita bergumul dengan diri kita sendiri, bergumul dengan waktu dan masa kita sendiri. Terkadang kita bergumul dengan pekerjaan kita sehingga kita telat untuk datang beribadah, datang tadi dikatakan bergaul dengan Tuhan, mendengarkan firman-Nya itu kita bergaul, kita mendekatkan diri, kita mau mendengarkan, sedangkan telingamu kata Tuhan untuk mendengarkan firman. Kita akan melihat
lihat nanti bagaimana Nuh ini. Dia begitu taat. Dia adalah orang yang benar di mata Tuhan. Bukan benar di mata manusia, bukan benar di mata gembala, tapi di mata Tuhan. Kalau di mata Tuhan kita sudah benar, maka di mata manusia kita juga benar. Amin. Haleluya. Mari kita melihat bagaimana ketaatan belajar apa yang diperbuat ketika Tuhan perintahkan dia untuk membuat bahtera itu. Dan selesai dengan kasih yang dibuat Tuhan, dia dengar apa yang Tuhan berikan rancangan pembuatan itu, dia lakukan dengan terus hati. Walaupun orang di sekitarnya mencoba dia, mengatakan bahwa dia itu adalah orang yang tidak, maka turunlah hujan 40 hari 40 malam, dan bahtera itu mengambang di atas air selama 5 bulan. Itulah ketaatan Nuh. Dan ia punya iman untuk melakukan apa yang Tuhan suruh perintahkan. Kita belajar, maka Yesus mampu memberkati semua musim kehidupan kita kalau kita mau belajar dengan firman Tuhan. Belajar dari itu. Bagaimana ketaatannya, bagaimana imannya, bagaimana ia akan nanti bersyukur kepada Tuhan. Mulai dia membangun bahtera, mulai masuk pada bahtera, dan keluar ke dari bahtera. Kita lihat nanti dengan Tuhan ini, bagaimana ketaatan. Nah, selanjutnya kita lihat di slide kedua. Ini saya mengambil firman Tuhan ini dari Kejadian 8 ayat 6 sampai 12. Di sini ada burung gagak dan burung merpati. Mari kita lihat dari Kejadian 8 ayat 6. Dan saya akan baca Kejadian 8 ayat 6. Sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak, dan burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Secara logika manusia, Nuh menggunakan instingnya sebagai manusia. Dia melihat pengalaman-pengalamannya di dunia. Dia melihat karakter-karakter apa yang ia jumpai dengan mata, dengan ilmu yang ia pelajari dari kehidupan di dunia ini. Menggunakan otaknya, pikirannya. Ia mengeksperimenkan, melepaskan burung gagak ini untuk mengetahui keadaan di luar sana. Saudara, kita juga harus begitu. Kita harus punya insting pribadi. Bagaimana kita boleh bekerja dengan baik, bagaimana kita melayani dengan baik, bagaimana kita membina rumah tangga kita dengan baik. Bagaimana kita harus memilih pasangan yang terbaik, memilih tempat pekerjaan yang terbaik, bagaimana kita boleh melayani Tuhan. Maka kita harus punya insting sendiri yang Tuhan sudah berikan kepada kita secara pribadi. Pas pribadi. Nah, Nuh menggunakan burung gagak ini karena dia tahu bahwa kalau terjadi air bah seperti itu, pastilah ada sebuah binatang semua yang untuk mati. Maka burung gagak itu dia makanannya adalah bangkai-bangkai itu. Nah, dia lepas, dia dicoba. Maka kembalilah burung gagak itu, tapi nggak kembali kepada Nuh, lain dengan burung merpati nantinya. Dia kembali, tapi tidak akan dia menjumpai Nuh, tapi dia ada di belakang. Sampai airnya surut nanti dia buka dan eksperimen. Tapi buat
luar biasanya dengan burung merpati. Eksperimen ini mencerminkan kehidupan kita. Bagaimana ketaatan kita. Kita boleh menggunakan pikiran kita. Kita boleh menggunakan kehebatan kita, kepintaran kita. Tapi kita harus taat. Harus punya iman. Amin. Kita tidak boleh melebihi Tuhan. Ya, orang kalau sudah pintar, sudah profesor, dia sudah menciptakan segala sesuatunya, dia tidak percaya Tuhan. Mungkin di antara kita ada yang seperti itu kan? Tidak ada ya. Sudah tidak percaya Tuhan lagi. Karena apa? Ini kan saya yang melakukan, saya yang bekerja, saya yang menciptakannya, saya yang melakukannya. Jadi kita sudah menganggap kita semuanya kita. Karena itu terjadi oleh kita. Maka itulah egoisme kita. Kalau kita melihat dari firman Tuhan ini, lu juga menggunakan insting dia sebagai manusia, tapi dia tetap menunggu waktunya Tuhan. Kita melihat ayat selanjutnya. Kemudian dilepas seekor burung merpati untuk melihat apa yang air telah berkurang dari. Dia lepaskan eksperimen lagi. Dicoba lagi kepada merpati. Merpati yang pertama dia lepaskan. Terus dia melepaskan lagi merpati yang kedua. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya dan pulanglah ia kembali mendapatkan ke dalam batera itu karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu belum mengulurkan tangannya ditangkap burung itu dan dibawanya masuk ke dalam batera. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya burung merpati itu dari batera. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan dan pada paruhnya di bawahnya sehelai daunnya itu yang segar, dan situlah diketahui bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya burung merpati itu, tapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Eksperimen inilah yang menolak Tuhan. Saudara, apakah kita boleh? Ya boleh. Kita melakukan, kita belajar. Penting itu kita membaca buku-buku lain, membaca kitab lebih penting lagi. Kita mau mengetahui bagaimana prosesnya, apalagi sekarang zaman IT, semuanya melalui media, TikTok, Facebook, dan segalanya. Kita perlu belajar itu. Tapi suatu hal yang luar biasa daripada Nuh, walaupun dia sudah menguji coba itu, dia buka tingkap itu, tingkap batera itu, dia tidak mengambil keputusan sendiri. Dia tetap menunggu perintah Tuhan. Nah, ini yang luar biasa. Imannya itu luar biasa. Kalau saya sudah tahu, sudah 5 bulan di dalam batera, di dalam kapal itu, tingkat stresnya tinggi, saudara. Tidak bisa melihat apa-apa. Kalau saya sudah tahu ini sudah kering, ini merpati ini saya sudah coba ini 3 kali, dia sudah membawa makanan, saya pasti akan keluar. Kalau saya, karena saya sudah tahu ini sudah kering nih, saya pasti melakukan tindakan, saya pasti akan keluar. Tapi Nuh luar biasa, dia tidak keluar, dia tidak membuka pintu batera. Dia tunggu firman Tuhan, dia tunggu perintah Tuhan, karena dari awal dia sudah diperintah Tuhan dengan firman-Nya. Maka akhirnya pun dia tunggu firman. Amin. Haleluya.
firman Tuhan belum ada, kita sudah melakukan dulu. Kita lakukan suka-suka kita. Maka tidak boleh dalam pelayanan, baik itu kami sebagai hamba Tuhan, itu semua jemaat. Kita harus tunggu berita Tuhan sesuai dengan perintah Tuhan. Ada prosedurnya dalam melayani, dalam ibadah, dalam puji-pujian. Kita sudah melakukan prosedur yang benar. Diawali dengan doa. Tadi kita berdoa sebelum melayani Tuhan. Teman-teman Tuhan, termasuk saya, sudah prosedur dalam baik. Itu perintah Tuhan. Sesuai dengan firman-Nya. Jadi iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Roma 10:17. Dengar timbul. Nah, iman Nuh juga dia mendengar firman Tuhan, perintah Tuhan. Maka jangan ada kita dengan bosan-bosannya datang beribadah. Haleluya. Jangan ada bosan. Berikan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan selalu baru setiap hari. Memperbaharui kehidupan kita. Memperbaharui pemikiran kita. Saudara, kalau kita melihat firman Tuhan ini, ayat 12 katakan selanjutnya, dia tunggu pula 7 hari lagi kemudian dilepaskannya burung kerapi itu, dan burung itu tidak kembali kepadanya. Dalam setahun ke-6 satu dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu sudah kering air itu daripada bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu, melihat adalah muka bumi sudah mulai kering. Nah, ketika Nuh melihat dengan matanya sendiri bahwa itu sudah kering, tentu dia sudah 5 bulan di dalam bahtera itu, tentu dia akan keluar. Tetapi ini yang luar biasa. Nuh tunggu firman Tuhan. Nuh tunggu apa yang dikatakan Tuhan. Ayat 16 dikatakan, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu, serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Ketika Tuhan berfirman kepada dia, maka dia akan baru keluar dari bahtera itu. Kita selanjutnya dua hal yang menarik. Dua hal yang menarik dipelajari tentang musim kehidupan Nuh. Pertama, ketaatan pada bimbingan Tuhan. Nuh itu taat pada bimbingan Tuhan. Maka saya katakan tadi, Nuh tidak sembarangan, tidak sembarangan. Ia tunggu firman-Nya, perintah daripada Tuhan. Amin. Lalu dia melakukan. Tapi kita lakukan dulu baru dengan firman Tuhan. Jangan saudara ya. Tunggu dulu firman Tuhan. Apa yang dikatakan kita? Apa pesan-pesan Tuhan hari ini untuk saudara? Mungkin saudara dalam perekonomian kita tersendat-sendat berkat Tuhan. Kita tunggu. Minta doa melalui doa. Jangan kita bertindak sembarangan. Ini yang menarik. Ketaatan Nuh membuahkan iman yang luar biasa. Membuat dia kuat menghadapi musim kehidupan dia. Rintangan masalah yang terjadi. Dia tetap kuat. Dia percaya bahwa Tuhan pasti akan pelihara. Tuhan sudah menjamin kehidupannya. Ini yang dilakukan. Apa yang menarik selanjutnya yang kita pelajari dari Nuh? Rasa syukur Nuh pada pemeliharaan Tuhan. Ini yang menarik. Ketika Nuh keluar dari bahtera itu, ia mengucap syukur. Ayat 12.
kata Tuhan, ayat 20. Lalu Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnya beberapa ekor ia persembahkan korban bakaran di atas mesbah. Nuh mengucap syukur bahwa Tuhan sudah pelihara, Tuhan sudah memberkati dia, Tuhan sudah menolong dia, tidak lupa akan pemeliharaan Tuhan. Dia mengucap syukur, dia mempersembahkan yang terbaik. Amin. Tapi ketika kita diberkati Tuhan, sudah dapat pekerjaan baik, sudah dapat gaji yang baik, jangan lupa dong berkati gereja. Ada amin, ada amin. Kalau sudah diberkati, jangan lupa berkati gereja. Saya yakin kita semua pasti dari mana kita gereja, kita bertumbuh, kita harus mendukung pelayanan ini. Jangan lupa, nanti sudah diberkati, sudah didoakan Ibu Gembala, Bapak Gembala, pergi. Wah, pindah. Jangan. Kita harus taat dan setia. Amin. Seperti itu. Dia mengucap syukur di mana ia bertumbuh, di mana Tuhan sudah pelihara hidupnya. Maka sumber tadi dengan tema kita, Yesus mampu memberkati seluruh hidup kita. Karena Yesus kita adalah Yesus yang ajaib. Amin. Yesus yang dahsyat. Amin. Haleluya. Oleh itu, saudara, kita bersyukur bahwa kita dibela Tuhan karena kita punya Allah yang luar biasa. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini, percaya bahwa Tuhan sungguh ajaib dan sungguh dahsyat. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau merespon firman Tuhan ini. Dan kita berkata, Bersama serata, Murah Masyakara Bayar, Murah Masyakara Bayar, Iramaya Masyakara Bayar, Tuhan kami datang kepada Engkau. Engkau yang bersama setiap kami. Berikan kami Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan. Oleh firman-Mu yang sudah kami dengar. Terima kasih Tuhan. Engkau berkuasa, Engkau berkuasa. Kalau firman ini kami boleh dibuat, kami boleh menghadapi segala persoalan hidup semusim hidup kami. Apapun yang terjadi, kami percaya Engkau selalu menopang kami, menolong kami. Engkau membuat kami kudus untuk setiap kami. Setiap kami, permasalahan kami, problem kami. Begitu besar, kami percaya Engkau Allah yang lebih besar dari segala persoalan. Terima kasih Tuhan. Kami setiap kami beri kami kuasa. Di dalam nama Yesus. Hidupku
Engkaulah perisai perlindungan hidupku. Engkaulah perisai perlindungan hidupku. Ya, saat ini kita akan berikan terbaik. Saya persilakan untuk kembali. Saya serahkan kepada yang menjawab. Baik, mari kita satu dalam doa kita. Bapak juga terima kasih Bapak untuk hari ini membuatkan kembali di rumah Bapak untuk memuji-Mu, memuliakan dan meninggikan nama-Mu. Juga Bapak kami memberikan yang terbaik dan kami memberikan sembah dan keperluan kami untuk keperluan baru ini. Berkatilah kami selalu Bapak, jemaat-jemaat kami dengan kesehatan dan pekerjaan kami. Terima kasih Bapak, kami percaya padamu. Haleluya. Amin. Ya, sebelum kita memberikan tentang dari Tuhan, ada satu lagu pujian. Kasih setia. Kasih setia. Hikmat. Kita selamanya karena bertanya sangat besar bagiku. Oh, katakan aku diberkati. Aku diberkati. Aku diberkati. Ada alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati. Aku diberkati atas anugerah Tuhan bagiku. Atas anugerah Tuhan bagiku. Atas anugerah Tuhan bagiku. Mari kita bangkit berdiri, kita mengakhiri ibadah kita. Bapak, kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap puji-pujian dan penyembahan di hadapan-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapak di surga. Untuk sungguh baik dalam kehidupan kami. Saudara yang dikasih, hari ini Tuhan memberkati kita semua, Tuhan menolong kita semua. Bawa berkat firman Tuhan kembali dalam kehidupan kita sehari-hari. Praktikkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan mau memberkati rumah tangga kita, kehidupan kita. Dan apa yang saya dan saudara sedang doakan, percaya Tuhan Yesus mampu memberikan. Adakan tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau shalom damai sejahtera dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin.
Messi, glory to Joris. Lihat itu. Coba, Bapak, beritahu kiri kanan minggu depan datang lagi.